kok mengatakan ya karena Ganjar itu sudah punya track record memimpin. Tunggu dulu, nilainya berapa record itu di Semarang atau di Jawa Tengah itu? Apakah Ganjar di dalam kepemimpinannya mampu menaikkan daya hidup Jawa Tengah dibandingkan dengan nasional misalnya? Sampai sekarang Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa itu. Gak naik-naik juga. Jangan dong, nilai sekarang nggak gitu dong. Nilai kalau dilihat kemiskinan, berapa angka kemiskinan yang turun di zaman Ganjar. Kalau kita lihat provinsi termiskin, kita akan terus-menerus menyalahkan gubernur di Papua sana. Kalau ngelihatnya kayak gitu dong. Berapa angka kemiskinan yang turun, berapa pertumbuhan ekonomi, yang jelas-jelas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata. Lihatnya kayak gitu dong, yang fair dong. Oh, fair. Saya kasih data lebih konkret pada saudara ya. Indeks kemiskinan di Jawa Tengah 9,8. Indeks kemiskinan nasional 8. Indeks kemiskinan Jakarta 7. Jadi Jakarta mensubsidi Jawa Tengah. Nangkap nggak dasarnya? Itu dasarnya itu, melihat itu. Bertahun-tahun 40.000 anak SMA batal masuk SMA, yang potensi masuk SMA karena daya beli turun. Itu faktanya. Jadi kalau kita nilai misalnya Ganjar boleh naik kelas dari gubernur pergi ke presiden, oke, orang akan lihat apakah Ganjar memenuhi perintah konstitusi. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Kemiskinan di Semarang itu nggak makin turun. Kecerdasan di Jawa Tengah juga makin turun. Jadi nggak ada hak Ganjar secara sosiologi. Secara emosional oke, nggak ada soal bagi saya. Karena PDIP nggak punya kader, terpaksa pinjam lagi kader dari Pak Jokowi kan. Nah itu kader pinjaman. Saya baca riset bahwa generasi muda yang 80% itu, lebih dari separuh pemilih Indonesia, dia menunggu siapa calon pemimpin yang mampu mengolah 2 isu utama itu. 1 soal environmental ethics, 2 soal global security. Mereka berjanji akan memilih ketika tahu manusia mana yang mampu untuk memberi mereka harapan bahwa akan ada Indonesia yang hijau ke depan, bahwa akan ada keamanan global ke depan itu. Itu yang lagi tunggu, yang nanti akan dibahas minggu depan mulai FISIP UI akan mulai memanggil, mengundang calon-calon presiden untuk bicara soal itu. Di situ nggak ada soal cinta-cintaan. Otakmu buruk, Anda nggak lulus karena akan dihajar oleh BEM UI itu. Itu poinnya di situ. Jadi swing voters kita itu, terutama generasi baru itu, antara 27 sampai 30% naik terus tuh. Karena menunggu isu tadi yang diterangkan oleh Fahri. Isunya apa? Bukan menunggu cinta Jokowi, menunggu isu calon-calon presiden ini untuk berkelahi di dalam ide itu. Karena coba kita uji misalnya, kalau isunya adalah global security, di antara 3 itu siapa yang menonjol? Ya pasti Prabowo di dalam isu itu. Secara intuitif orang anggap Prabowo paham tentang global security. Kalau isu itu tentang lingkungan, ya pasti Ganjar yang menonjol. Karena Ganjar tidak mempedulikan Wadas, Ganjar tidak mempedulikan Kendeng, menonjol keburukannya maksud saya. Saya mau tunggu misalnya itu, siapa yang berani untuk datang ke BEM UI berkelahi dengan mahasiswa di dalam panel yang dihadiri oleh akademisi untuk 2 hal itu. Environmental, orang Ganjar, do you speak environmental ethics? How about Wadas? How about Kendeng?